Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga pagi ini kita dalam kondisi yang sehat. Dalam kesempatan hari ini, pada materi profesi keguruan, saya Joko Trisusilo dan juga teman saya Muhammad Wahid Ramadan akan menyampaikan tentang kompetensi sosial guru dan kompetensi kepribadian guru. Kompetensi sosial guru. Nah, yang pertama pengertian dari kompetensi sosial guru. Di sini ada 3 pendapat yang mengemukakan pengertian tentang profesi kompetensi sosial guru, yakni Bukhari Alma, Suharismi, dan Jejen Musfa. Nah, dari 3 pendapat ini bisa disimpulkan bahwasanya seorang guru harus mampu berkomunikasi secara baik dan efektif dengan orang-orang di sekitarnya, baik secara lisan maupun secara tertulis. Fungsi kompetensi sosial guru. Nah, 4 fungsi dari kompetensi sosial guru adalah motivator dan inovator dalam pembangunan pendidikan, perintis dan pelopor pendidikan, penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan, dan juga pengabdian. Karena guru merupakan abdi masyarakat di bidang pendidikan, maka seorang guru itu harus bisa memberikan motivasi dan inspirasi yang dapat mempelopori masyarakat untuk menjalankan program pendidikan sehingga bisa hidup ke depan lebih baik. Nah, sekarang apa saja yang menjadi indikator dari kompetensi sosial guru? Indikator kompetensi sosial guru yang pertama adalah bersikap dan bertindak objektif. Nah, di sini seorang guru harus mampu bergaul dengan peserta didik dan bersikap bijaksana dalam mengatasi masalah. Yang kedua adalah beradaptasi dengan lingkungan. Artinya seorang guru harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dan indikator yang ketiga adalah kemampuan dalam komunikasi yang efektif. Nah, karena guru ini menjadi seorang motivator dan penyampai materi kepada siswa, maka seorang guru itu harus mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi yang baik dan efektif. Yang ketiga adalah sikap empatik dan santun. Karena guru adalah sosok contoh bagi siswa-siswinya, maka sopan santun ini sangat penting, harus dimiliki oleh seorang guru. Karena jika guru itu kurang baik, maka siswanya juga bisa lebih buruk dibanding gurunya. Dengan kata pepatah, ketika guru kencing berdiri, maka muridnya akan kencing berlari. Yang kelima adalah pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan. Artinya di sini seorang guru harus mampu kerjasama dengan guru yang lain dan juga wali murid dalam mengatasi masalah belajar siswa. Nah, cara meningkatkan kompetensi sosial guru. Di sini ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi sosial guru. Yang pertama adalah mengembangkan kecerdasan sosial. Yang kedua, belajar komunikasi dengan baik komunikasi secara lisan maupun secara tertulis. Yang ketiga, supervisi atau bimbingan, juga arahan dari seorang kepala sekolah. Ya, mengikuti seminar-seminar dan pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi sosial guru. Nah, melaksanakan workshop atau lokakarya, membuat daftar pertanyaan atau kuesioner yang ditujukan untuk siswa dan juga teman sekerja, yang nantinya jawaban dari teman-teman sekerja atau siswa itu digunakan untuk introspeksi diri. Dan yang terakhir adalah memperkuat profesionalisme seorang guru. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang guru harus bisa berkomunikasi secara baik dan efektif, baik secara lisan maupun secara tertulis.
agar dapat mempengaruhi masyarakat untuk maju lebih baik dengan menjalankan program pendidikan dan mampu menjadi contoh yang baik untuk siswa-siswinya, serta mampu bekerja sama dengan orang-orang sekitar untuk memecahkan masalah dan memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kompetensi kepribadian guru. Kompetensi kepribadian guru. Kata kepribadian sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kali ini kita akan membahas tentang kompetensi kepribadian guru. Kepribadian sendiri merupakan istilah yang diambil dari bahasa Inggris, yakni dari kata professionality, yang mempunyai pengertian sebagai sifat dan tingkah laku khas yang dimiliki oleh seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Jadi dari hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kompetensi kepribadian guru merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan tentunya berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian guru ini memiliki beberapa subkompetensi. Yang pertama yaitu kepribadian yang mantap dan stabil. Sub ini meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, serta memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Kemudian yang kedua yaitu kepribadian yang dewasa, yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kemudian yang ketiga kepribadian yang arif, yaitu menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Kemudian yang keempat adalah kepribadian yang berwibawa, yaitu memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disenangi. Kemudian yang terakhir yaitu berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Sub ini meliputi bertindak sesuai dengan norma religius, ya seperti jujur, ikhlas, suka menolong, dan lain-lainnya, serta memiliki perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik. Baik, materi yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi kepribadian guru secara garis besar terdapat 3 faktor. Yang pertama faktor biologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali disebut faktor fisiologis. Kita mengetahui bahwa keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan dalam menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Keadaan fisik atau konstitusi tubuh yang berlainan itu tentunya akan menyebabkan sikap dan sifat-sifat serta temperamen yang berbeda-beda pula antara satu orang dengan orang lainnya. Kemudian faktor sosial. Yang dimaksud dengan faktor sosial di sini yaitu masyarakat, yakni manusia-manusia lain di sekitar individu yang mempengaruhi individu yang bersangkutan. Hal-hal yang termasuk dalam faktor sosial ini meliputi tradisi adat, peraturan, bahasa, dan hal-hal lainnya yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan yang dimaksud di sini adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya faktor kebudayaan ini sudah termasuk dalam faktor sosial seperti yang telah diuraikan di atas. Dan di sini kita hendak membicarakan kebudayaan dalam skop yang lebih luas, lengkap dengan aspek-aspeknya.
Kemudian selain faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, juga terdapat beberapa faktor yang juga mempengaruhi kompetensi kepribadian seorang guru. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik di sini ini postur tubuh, kesehatan, keutuhan tubuh, serta fungsi atau tidaknya organ tubuh. Hal-hal tersebut juga sangat mempengaruhi kepribadian seorang guru. Kemudian faktor intelijensi. Tingkat intelijensi atau kecerdasan seseorang juga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Orang yang memiliki intelijensi tinggi atau normal, maka akan mampu menyesuaikan dirinya secara wajar, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian faktor keluarga. Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis, maka perkembangan kepribadian anak tersebut akan condong ke hal-hal yang positif. Namun sebaliknya, jika seorang anak berkembang di lingkungan yang kurang baik, maka kepribadiannya pun akan condong ke hal-hal yang kurang baik pula. Kemudian faktor teman. Ini adalah faktor yang paling sering kita jumpai. Banyak anak-anak di sekeliling kita yang mungkin kepribadiannya kurang baik. Nah, ini jelas adalah faktor teman sebaya atau peer group, karena teman akan mempengaruhi kepribadian seseorang, baik itu dari segi tingkah laku maupun tata keramanya, ataupun dalam hal kesopanan ketika bertutur kata. Kemudian faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan tentunya juga sangat berpengaruh bagi kepribadian seorang guru. Guru di Jawa dengan guru di Batak tentunya kepribadiannya juga akan berbeda, karena budaya Jawa dan Batak juga berbeda. Kemudian indikator dari kompetensi kepribadian seorang guru. Di sini terdapat beberapa indikator. Yang pertama, mantap dan stabil. Stabil dan mantap berarti sikap seorang guru profesional yang sangat perlu dan dibutuhkan dalam menjalankan profesinya. Sebab jika guru memiliki sikap gampang berubah dan tidak ada pendirian, maka pasti tidak akan tahan lama dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, bertindak sesuai dengan norma. Guru yang memiliki sikap kepribadian yang mantap dan stabil pasti mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, yaitu seperti norma agama, norma sosial, dan juga norma hukum. Kemudian yang ketiga, kepribadian dewasa. Guru yang dewasa adalah guru yang mampu menahan dan mengendalikan diri dalam berbagai situasi yang dihadapi, mulai dari mengendalikan pikiran, kata-kata, sikap, menguasai emosi, dan sejenisnya. Kemudian yang keempat, kepribadian arif dan bijaksana. Guru yang arif adalah guru yang bijaksana, yang tentunya memahami dengan baik ilmunya dan menggunakan akal budinya dalam berbagai situasi, serta mampu mengendalikan diri dan emosinya dengan baik. Kemudian yang kelima adalah berwibawa dan santun. Guru yang berwibawa adalah dia yang dapat membuat peserta didiknya terpengaruh secara positif oleh tutur katanya, pengajarannya, nasihatnya, bimbingannya, arahannya, serta juga mampu menarik perhatian peserta didiknya, sehingga mereka asik, terkesima, dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang diselenggarakannya. Guru yang memiliki indikator yang satu ini, yakni berwibawa dan santun, biasanya menjadi guru favorit bagi siswa. Kemudian berakhlak mulia. Ini merupakan hal yang paling penting, karena seorang guru adalah seseorang yang mendidik dan mengajar seseorang, dan tentunya akhlaknya pun harus mulia. Dalam hal ini
berarti budi pekerti atau kelakuan yang luhur serta bermartabat tinggi. Selanjutnya adalah cara meningkatkan kompetensi kepribadian seorang guru. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi kepribadian seorang guru. Yang pertama adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu meningkatkan profesionalisme guru dengan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai dari tingkat prasekolah sampai perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, aktif mengikuti kegiatan KKG, kelompok kerja guru, atau komunitas guru. Strategi pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengupgrade kemampuan dan keterampilan guru. Guru yang aktif dalam mengikuti kegiatan KKG tentunya akan memiliki kemampuan dan keterampilan yang jauh lebih baik daripada guru yang tidak aktif dalam kegiatan KKG. Kemudian yang ketiga, mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran. Pembinaan dan pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan baik yang diadakan oleh negara maupun pelatihan yang diadakan oleh swasta. Kemudian yang keempat adalah banyak membaca. Buku adalah salah satu sumber belajar yang tidak hanya bagi siswa tetapi juga bagi guru. Jangan sampai guru hanya pintar menyuruh siswa untuk gemar membaca tanpa memberikan teladan pada mereka. Sudah sepatutnya bagi guru untuk banyak membaca, supaya seorang guru dapat mengimbangi perkembangan pendidikan di Indonesia yang semakin hari semakin ada indikasi untuk menuju kemajuan dalam pendidikan. Yang kelima, peer observation and evaluation, yakni bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru adalah melalui kegiatan tersebut, yakni peer observation and evaluation. Guru pintar tidak perlu malu meminta masukan dari rekan sejawat tentang cara mengajar. Hal ini tentu harus kita lakukan karena juga penting dalam meningkatkan kompetensi kepribadian seorang guru. Yang keenam, yakni membuat karya tulis. Hal yang perlu dibutuhkan guru agar berkembang selain mengikuti seminar, membaca buku, dan bertanya pada orang lain adalah dengan membuat karya tulis. Karena ada karya tulis yang dibuat oleh sang guru tentu dapat dijadikan portofolio atau bahkan menjadi sumber inspirasi bagi siswa maupun teman-teman gurunya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Bila masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan lewat kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.